Saya prihatin sekaligus kaget. Memang pemerintah lagi panik, tapi kok tega-teganya? Mohon maaf, ini sih udah zolim lah. Kalau Anda lihat di pemberitaan dan di medsos itu kan tekanan, apalagi di situ ada kalimat-kalimat yang menurut saya tekanan ngawur gitu. Ya, pokoknya itu asal ngomong aja. Kita tahu kalau memang hebat, kenapa Menteri Keuangan cuma 2 bulan? Kenapa Menko cuma 10 bulan? Jadi apanya hebat? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami, ya. Dan itu media juga yang katakan selama hanya 1 tahun. Dia bikin isu bahwa dia akan jadi Menteri Keuangan atau BUMN. Datang 11 orang eselon 1 Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Darmin Nasution mengatakan bahwa seluruh dirjen Kementerian Keuangan akan mundur kalau Menteri Keuangannya Rizal Ramli. Saya bilang, kenapa menolak Rizal Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah sebut semua kucing lah, anjing lah, semua orang. Jadi diboykot, tidak diterima. Jadi bagaimana mau menteri? Merasa paling pintar, Rizal Ramli kena semprot Mahfud MD habis-habisan. Siapapun pemerintahnya dari dulu selalu jaga, tapi ini kok tega, saking paniknya mau diembat juga. Kayak kehilangan akal kita. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya, sudah berkomentar. Sehingga saya persilakan aja, kalau mau terus diskusikan aja. Tetapi pemerintah menyatakan begitu. Mari adu argumen. Jadi Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak, tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan gitu kan. Undang-undang Ciptaker itu kita percepat, karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Justru ingin mempermudah bekerja. Malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Apakah perpu, apakah undang-undang, pasti dikritik, itu udah biasa. Dan itu bagus, ini demokrasi yang maju. Tapi kita juga, kalau pemerintah menjawab, itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen. Kayak kehilangan akal kita. Itu wishlistnya Jokowi aja. Jokowi kemana, bangunin ini, bangunin itu. Duitnya kagak jelas. Tidak ada studi yang keluar. Mohon maaf, ini sih udah zolim lah. Ngomongnya besar, tapi menganggap diri pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Itu tidak bisa mengerti persoalan dan marah-marah terus. Dan dianggap orang anjing lah, kucing lah, macam-macam. Jadi bagaimana mau menteri? Kalau secara teori, dan tidak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya itu sudah sesuai. MK menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah sudah kan, sudah dibuat, lalu dibuat perpu sesuai dengan undang-undang baru. Saya bilang kalau nunggu kita tidak akan diuji, tidak bakalan. Itu udah biasa dan itu bagus, ini demokrasi yang maju. Tapi kita juga, kalau pemerintah menjawab, itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan kekesalannya kepada Rizal Ramli di dalam akun Twitternya di @mohmahfudmd. Bahkan, karena terlalu kesal, Mahfud MD sampai menyebut Rizal Ramli ngawur dan bodoh. Rizal Ramli memang kerap mengkritik pemerintah termasuk Mahfud MD, dan kini kritikan Rizal Ramli membuat Mahfud MD kesal karena dinilai mengkritik tanpa data. Kritikan yang dimaksud adalah ketika Rizal Ramli menuding Mahfud MD pernah mengungkapkan siapapun yang masuk kekuasaan bisa jadi iblis. Padahal Mahfud MD merasa tidak pernah berbicara hal seperti itu. Ternyata Rizal Ramli ini mungkin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitu loh, tapi begini. Kata Mahfud MD dalam akun Twitternya yang dikutip pada Kamis 5 Januari 2023. Mahfud MD kemudian meluruskan saat itu dia pernah berbicara mengenai soal sistem pilkada yang menimbulkan dorongan kepala daerah untuk korupsi. Menurut dia ada sistem yang harus diubah dalam pilkada dan Mahfud MD tidak menyebut kekuasaan dalam pernyataannya. Waktu itu yang saya bilang jika sistem pilkada tidak diubah maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem bisa jadi iblis.
Waktu itu 2012 sebagai Ketua MK, saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah, sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi, sehingga banyak yang masuk penjara, kata Mahfud MD. Mahfud merasa geram dengan Rizal Ramli sebab selama ini sering melontarkan kritik yang tidak berdasar dan merasa pintar. Biasanya dia hanya diam, namun kali ini Mahfud merasa Rizal Ramli harus dilawan. Anda RR merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa, sebodoh apapun tidak mungkinlah. Selama punya otak, kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Saya tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik, jangan dituding anti kritik ya, kata Mahfud MD. Ketika ditengahi oleh salah satu akun Twitter, Mahfud MD mengaku tidak terima dan merasa diolok-olok oleh Rizal Ramli. Dan selama ini belum ada yang melawan Rizal Ramli. Mahfud MD mencatat yang mau melawan kritik Rizal Ramli hanya Yusuf Kala dan juga dirinya saja. Sorry deh, Rizal Ramli yang duluan mengolok saya dengan kasar tapi tanpa data. Hampir tiap hari dia mengolok orang lain dengan kasar tapi diamini saja. Yang mau balik serang dia dalam catatan saya adalah Pak JK dan saya. Sesekali perlu dilawan dengan cara yang setara, agar tidak menyesatkan orang lain, ujar Mahfud MD. Sebelumnya, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang tertanggal 30 Desember 2022 mengandung pro dan kontra. Salah satunya dari ekonom senior sekaligus mantan Menteri Rizal Ramli. Rizal bahkan menyebutkan bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam sudah mulai kehilangan intelektualitasnya usai turut menyetujui Perpu Ciptaker. Kritik tersebut disampaikan oleh Rizal Ramli melalui akun Twitternya pada Rabu 4 Januari 2023. Pada cuitannya, Rizal Ramli mengutip sebuah video yang menampakkan Mahfud MD tengah memberikan sebuah pernyataan. Pada video tersebut, Mahfud MD menyebut bahwa Perpu Ciptaker sudah sesuai prosedur dan putusan MK. Pemerintah memang ada cukup alasan untuk diundangkan Perpu nomor 2 tahun 2022 didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan Pak Menko, yaitu dampak perang Ukraina yang secara global dan nasional memengaruhi termasuk Indonesia, ujar Mahfud MD. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah strategis secepatnya untuk mengambil langkah ini sampai berakhirnya tenggat yang diputuskan oleh MK. Maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi, imbuhnya. Menanggapi pernyataan Mahfud MD tersebut, Rizal Ramli menyebut bahwa intelektual kawannya tersebut sudah merosot. Saya kadang-kadang sedih baca beginian, ternyata bobot intelektual kawan saya semakin merosot, luntur di mesin cuci kekuasaan, ironi, tulis Rizal Ramli. Soal malaikat yang jadi iblis jika masuk sistem juga dikritik oleh Rizal Ramli. Itu tidak betul. Banyak tokoh-tokoh yang memiliki karakter integritas, amanah tidak goyah oleh godaan kekuasaan. Tokoh-tokoh pergerakan Hatta, Dr. Cipto, Nasir, Agus Salim, dan lain-lain. Tokoh pasca kemerdekaan Insinyur Sutami, Jenderal Agung Profesor Siwa Besi, Profesor Mahar Marjono, Profesor Slamet Iman Santoso, bebernya. Puluhan tokoh-tokoh zaman pra dan setelah kemerdekaan telah teruji integritas, karakter, dan keberpihakannya pada rakyat. Omongan kawan saya Mahfud bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi setan setelah masuk kekuasaan adalah penghinaan terhadap sejarah tokoh-tokoh besar Indonesia, ujarnya. Selain itu, Rizal Ramli juga mengkritik pernyataan Mahfud MD yang menyebut dirinya apabila tidak jadi menteri kemungkinan ikut mengkritik Perpu Cipta Kerja. Loh, ada malaikat ganti baju jadi iblis hanya karena perbedaan posisi di dalam versus di luar pemerintahan doang, pantas hukum kacau. Tutup mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia tersebut.